Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ditama, nomor induk mahasiswa 14 2018 041. Ini saya sebagai mahasiswa Teknik Kimia ITENAS ingin menjelaskan materi tentang larutan ideal. Larutan ideal. Apa sih larutan ideal itu? Larutan ideal adalah larutan yang gaya tarik antara molekul-molekulnya sama. Artinya, gaya tarik antar molekul pelarut dan zat terlarut sama dengan gaya tarik molekul pelarutnya atau molekul zat terlarutnya. Larutan ideal adalah larutan yang setiap komponennya memenuhi hukum Raoult, di mana bunyi hukum Raoult yaitu tekanan uap parsial dari sebuah komponen di dalam campuran adalah sama dengan tekanan uap komponen tersebut dalam keadaan murni pada suhu tertentu dikalikan dengan fraksi molnya dalam campuran tersebut. Ini adalah gambar dari Francois M. van Raoult. Beliau lahir pada tahun 1830 sampai dengan 1901. Untuk mempelajari sifat-sifat tekanan uap larutan yang mengandung zat pelarut yang bersifat non-volatil serta membahas mengenai aktivitas air. Itu adalah hukum Raoult. Persamaan hukum Raoult itu PA sama dengan XA kali PA0, di mana PA adalah tekanan parsial, XA adalah fraksi mol A, dan PA0 adalah tekanan uap murni. Begitupun dengan PB, XB, dan PBO. Tekanan total atau P total sama dengan tekanan parsial A ditambah tekanan parsial B. Bila interaksi antar molekul komponen-komponen larutan sama besar dengan interaksi antar molekul komponen-komponen tersebut pada keadaan murni, maka terbentuklah suatu idealisasi yang disebut larutan ideal. Larutan ideal mematuhi hukum Raoult, yaitu bahwa tekanan uap pelarut bercair berbanding tepat lurus dengan fraksi mol pelarut dalam larutan. Ciri-ciri larutan ideal dibagi menjadi 4. Yang pertama, tidak ada perubahan sifat dari komponen selain dari pengenceran ketika zat bercampur. Yang kedua, tidak ada panas yang diserap dan dilepaskan. Ketiga, tidak ada penyusutan volume. Yang terakhir, mengikuti hukum Raoult. Adapun ciri lain larutan ideal adalah volumenya merupakan penjumlahan tepat volume komponen-komponen penyusunnya. Lalu ada contoh larutan ideal. Contoh larutan ideal yang dapat dianggap ideal adalah campuran heksana dan heptana, benzana dan metilbenzena, benzana dan toluena. Sebenarnya tidak ada campuran yang bisa dibilang ideal, tapi beberapa campuran larutan kondisinya benar-benar mendekati keadaan yang ideal. Itu ada larutan ideal dan gaya intermolekuler. Dalam sebuah larutan, beberapa molekul yang berenergi besar dapat menggunakan energinya untuk mengalahkan daya tarik intermolekuler permukaan cairan dan melepaskan diri untuk kemudian menjadi uap. Semakin kecil daya intermolekuler, semakin banyak molekul yang dapat melepaskan diri pada suhu tertentu. Apabila mempunyai larutan kedua, hal yang sama juga terjadi pada suhu tertentu. Sebagian dari molekul-molekul yang ada akan mempunyai energi yang cukup untuk melepaskan diri dari permukaan larutan. Pada sebuah larutan ideal dari campuran kedua larutan ini, kecenderungan dari dua macam molekul di dalamnya untuk melepaskan diri tidak berubah. Gambar di samping menunjukkan campuran antara gaya intermolekuler antara larutan 1 dan 2, 1:1, yang berarti bahwa hanya ada separuh dari tiap jenis molekul yang berada di permukaan campuran larutan dibanding jumlah tiap jenis molekul pada permukaan larutan awalnya. Apabila proporsi dari tiap jenis molekul yang melepaskan diri tetap sama, tentu saja hanya ada separuh dari tiap jenis molekul yang dapat melepaskan diri dari campuran larutan pada suatu waktu tertentu. Apabila molekul-molekul merah masih mempunyai kecenderungan yang sama untuk melepaskan diri sebesar sebelumnya, ini berarti daya intermolekuler antara dua molekul merah persis sama dengan besar daya intermolekuler antara sebuah molekul merah dan sebuah molekul biru. Apabila daya tersebut berubah, kecenderungan molekul untuk melepaskan diri juga akan berubah. Demikian halnya dengan daya antara dua molekul biru dan daya antara sebuah molekul biru dan sebuah molekul merah. Daya tersebut juga harus sama dan kalau tidak, kecenderungan molekul biru untuk melepaskan diri juga akan berubah. Daya tarik intermolekuler antara dua molekul merah, dua molekul biru, dan antara sebuah molekul merah dan sebuah molekul biru akan persis sama dalam campuran ideal.
Inilah sebabnya mengapa larutan dari campuran seperti heksana dan heptana mendekati campuran ideal. Mereka memiliki besar molekul yang hampir sama dan mempunyai daya tarik van der Waals yang sama di antara mereka. Namun begitu, tetap saja besar molekul keduanya tidak persis sama, sehingga walaupun campuran ini mendekati campuran ideal, tetap saja bukan merupakan larutan ideal. Lalu ada larutan ideal dan perubahan entalpi pada proses pencampuran. Ketika kita membuat suatu campuran larutan-larutan, kita harus mengalahkan daya tarik intermolekuler yang membutuhkan energi dan membuat daya tarik baru yang menghasilkan energi. Apabila besar semua daya tarik ini sama, tidak akan ada panas yang dihasilkan atau panas yang diserap. Ini berarti campuran ideal dari dua larutan akan mempunyai nol energi entalpi. Apabila suhu campuran naik atau turun pada saat Anda mencampur keduanya, ini berarti campuran tersebut bukan campuran ideal. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.